Zaki pun duduk dan memegang tangan Arumi. Arumi tersenyum ke arah Zaki. "Sayang, mana yang sakit?" Tanya Zaki sambil mengelus pipi Arumi yang tidak memakai cadar. "Hehehe, cuma kepala aja kak, nyut-nyutan gitu rasanya," jawab Arumi tersenyum. Zaki mengacup pucuk kepala Arumi. "Cepat sembuh ya bumilku yang manja," kakek Zaki mencubit pipi Arumi. "Iya kak," balas Arumi. Zaki pun menyuapi Arumi makan dan memberikan obatnya. Setelah itu Arumi pun istirahat. Tiba-tiba Dokter Arini masuk dan menyuruh Zaki agar ke ruangannya. Mereka mengobrol dengan sangat serius. Wajah Zaki yang kini sudah berubah penuh kesedihan. "Pak, ada yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Ini soal Arumi dan calon bayinya," ucap Dokter Arini, dan Zaki pun menghela nafasnya dan mendengarkan penjelasan Dokter Arini. "Maaf Pak, tapi saya harus memberitahukan kepada Bapak hal yang sangat penting tentang Arumi. Sebetulnya kami juga sangat kaget karena baru mengetahuinya setelah lama penyakit ini menyerang Ibu Arumi," jelas Dokter Arini lesu. Zaki kaget dan membulatkan bola matanya. "Maksudnya penyakit apa dok?" tanya Zaki kaget dan badannya serasa lemah. "Ibu Arumi menderita penyakit kanker rahim stadium akhir," jawab Dokter Arini. Sontak Zaki merasa kalau dunia ini berhenti berputar, dan ia duduk dan tak terasa air matanya menetes. "Kami juga sangat kaget Pak, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin agar Ibu Arumi bisa sembuh," ucap Dokter Arini sambil menepuk bahu Zaki. "Jadi bagaimana keadaan calon anak saya dok?" tanya Zaki dengan suara bergetar. "Hanya bisa selamat salah satunya saja Pak. Jika memaksakan keduanya akan berakibat fatal, dan yang harus diselamatkan adalah nyawa Ibu Arumi," jelas Dokter Arini. Zaki mengacak-acak rambutnya dan terjatuh lemah. "Kenapa semua ini terjadi kepadaku ya Allah? Setelah sekian lama aku menantikan kebahagiaan yang belum utuh ini," kalau Zaki menangis, dan Dokter Arini pun menenangkan Zaki. "Sabar Pak, ini ujian dari Allah," ucap Dokter Arini. Zaki kemudian berdiri dan menatap ke arah Dokter Arini. "Terima kasih dokter," kata Zaki tersenyum tipis. "Bapak juga harus tahu, besok Ibu Arumi harus dioperasi dan terpaksa rahimnya akan kami angkat agar nyawanya bisa selamat," jelas Dokter Arini. Zaki hanya menatap datar ke arah Dokter Arini. "Saya tidak tahu harus berkata apa lagi dok, tapi saya serahkan segalanya kepada dokter. Jika itu yang terbaik, saya juga tidak bisa menolak," jawab Zaki lesu. Dokter Arini tersenyum dan menepuk bahu Zaki lalu berlalu pergi. Zaki berjalan lunglai meratapi nasibnya. Kini mimpinya menjadi nyata. Ia terus berjalan dan masuk ke dalam ruangan Arumi. Arumi yang tertidur pulas dan Zaki duduk sambil menatap wajahnya. "Sayang, yang kuat ya, maafin kakak," ucap Zaki sambil mengelus pipi Arumi, dan Arumi terbangun karena merasa ada sesuatu yang jatuh di pipinya. Ternyata air mata Zaki. Arumi membuka matanya dan menatap Zaki heran. "Kakak kenapa kok nangis?" tanya Arumi heran. Zaki menghapus air matanya dan tersenyum getir.
"Nggak apa-apa kok sayang," ucap Zaki berbohong. "Serius? Terus kakek kenapa nangis?" tanya Arumi lagi. Zaki menghela napasnya dan memeluk tubuh Arumi. "Kakak sangat mencintaimu sayang, cepatlah sembuh, biar kita bisa beli es krim lagi," ucap Zaki menangis, mengeratkan pelukannya. Arumi membalas pelukan Zaki. "Arumi juga sangat mencintai kakak," balas Arumi. Zaki melepas pelukan Arumi dan menatap wajah manja itu. Ia rindu rengek dari istrinya karena debai mereka dan besok mereka akan kehilangan separuh kebahagiaan mereka. Tiba-tiba Arumi meringis kesakitan. "Aduh, perutku sakit banget kak," ringis Arumi memegang perutnya. Zaki pun panik dan memanggil dokter Arini. Dokter Arini datang dan memeriksa keadaan Arumi. "Maaf pak, sepertinya ibu Arumi harus segera dioperasi agar tidak semakin fatal. Jika diperlambat lagi, bisa-bisa ibu Arumi kehilangan nyawanya," jelas dokter Arini. Dan Zaki mengangguk, dan dokter Arini menyuruh suster agar mempersiapkan ruang operasi. Setelah beberapa menit kemudian, Arumi dibawa ke ruang operasi. Zaki mengacup kening Arumi dan menangis sedih. Zaki terus berdoa dan hatinya tidak tenang.